Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 12 IPA 3? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali. Alhamdulillah semua dalam kondisi sehat dan kalian juga sudah siap dan rapi. Terima kasih kerjasamanya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin sudah kita kerjakan dan kita diskusikan, yaitu terkait miskonsepsi, terkait reaksi pada fotosintesis. Hari ini Ibu yakin lebih seru karena kita akan menggunakan virtual lab ya untuk mengecek apakah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses fotosintesis. Pada ketua kelas Dilan memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, baik teman-teman semua, sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Ditya, oke. Hadirnya yang kenceng ya, hadir ya, semangat. Arkan adalah tujuan pembelajaran hari ini. Dibacakan tujuan pembelajarannya, Nak. Melalui kegiatan pemecahan masalah variabel KPD, peserta didik mampu menganalisis faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Dan salah satunya kita harus bersyukur kepada Allah karena manusia bisa makan, ya. Kemudian dia bisa belajar, bisa bekerja, karena memang menciptakan suatu organisme yang bisa memproduksi makanan sendiri. Nah, untuk itu, nanti akan memberikan video terkait kenapa sih kita harus belajar fotosintesis ini. Kalian bisa menyekan barcode-nya ya, Nak ya. Itu linknya sudah ada, Bu Erni akan tayangkan. Di dalam bumi kita, terdapat salah satu proses alami yang sangat penting bagi kehidupan makhluk. Proses ini adalah fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis bermula dari bagian bawah tumbuhan yaitu akar. Akar akan menyerap air yang berada di tanah melalui pembuluh kayu atau xilem dan membawanya naik melewati batang dan kemudian menuju ke daun. Daun merupakan bagian yang penting bagi tumbuhan. Hasil fotosintesis yang berupa glukosa dan oksigen semua diproses di dalam daun. Bagian daun terdiri dari helai daun atau lamina yang berbentuk datar dan tangkai daun atau petiolus yang menempel pada batang dan menopang helai daun. Tidak semua tumbuhan memiliki tangkai daun, contohnya adalah rumput. Helai daun biasanya berbentuk datar dan memiliki permukaan yang lebar. Ini berguna untuk menangkap cahaya matahari. Di dalam bagian daun terdapat beberapa lapisan, yaitu lapisan epidermis atas, jaringan mesofil, dan lapisan epidermis bawah. Lapisan epidermis atas memiliki fungsi melindungi bagian dalam dari daun. Jaringan mesofil dibagi menjadi dua bagian, yaitu jaringan tiang atau palisade dan jaringan bunga karang atau spons. Pada bagian jaringan tiang atau palisade terdapat banyak sel yang berbentuk silinder dan tersusun rapat. Di dalamnya terdapat banyak kloroplas. Sedangkan pada jaringan bunga karang atau spons memiliki susunan sel yang lebih longgar. Di bagian ini juga terdapat berkas pembuluh angkut yang terdapat pada tulang daun, di mana fungsinya adalah sebagai alat transport dan juga penguat daun. Di dalam berkas pembuluh angkut terdapat xilem atau pembuluh kayu, berguna untuk membawa serapan air menuju daun, dan floem berguna untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke bagian yang lain. Bagian paling bawah adalah bagian epidermis bawah. Di sini terdapat banyak lubang yang disebut dengan stomata. Masing-masing stomata dikelilingi oleh dua sel penjaga untuk mengatur terbuka dan tertutupnya stomata. Karbon dioksida di lingkungan sekitar akan diserap melalui stomata kemudian masuk ke dalam jaringan bunga karang atau spons. Selanjutnya, molekul air serta karbon dioksida dibawa ke jaringan palisade dan masuk ke dalam sel berbentuk silinder. Kloroplas kemudian menyerap kedua molekul ini. Kloroplas memiliki membran ganda yang mengelilingi stroma. Terdapat pula tumpukan membran tilakoid yang membentuk grana. Klorofil terdapat pada membran tilakoid.
Klorofil hanya menyerap cahaya warna ungu, merah, dan biru karena warna ini memang lebih baik dari warna lain. Warna hijau pada klorofil adalah cahaya hijau yang tidak diserap oleh daun dan akhirnya sampai pada mata kita. Itulah kenapa daun berwarna hijau. Di dalam proses fotosintesis akan terjadi reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang berlangsung pada bagian gerak. Dari tadi video ya, kita tahu bahwa kita harus menjaga alam ini. Tahukah nak? Ya, jadi ada suatu tabung Winograda Sky ya, tabung yang bisa digunakan untuk membiakkan berbagai macam bakteri ya, dan dia disesuaikan oleh makanan dan sumber metabolismenya. Nah, tabung ini merupakan salah satu ciri khas dari suatu bakteri. Seperti yang kita tahu, bakteri itu seperti organisme yang sama seperti kita ya. Nah, menurut kamu ya, mengapa bakteri memiliki cara fotosintesis yang berbeda dengan tumbuhan? Siapa yang mau berpendapat? Oke, silakan. Airin, sebentar. Saya coba jawab ya Bu. Bakteri, khususnya kelompok cyanobacteria, dapat berfotosintesis atau kemosintesis itu tergantung sumber energinya Bu. Oke, benar sekali ya. Apakah yang dijawab oleh Hairin ya? Ada yang mau ingin menanggapi? Ada yang sepakat atau ada yang tidak sepakat? Apakah fotosintesis pada bakteri memang berbeda dengan tumbuhan? Oke, silakan Najla. Saya mencoba menjawab ya Bu. Ya. Jadi pada bakteri sebagai organisme prokaryotik tidak memiliki organel endomembran seperti kloropas. Sedangkan tumbuhan sebagai makhluk ekariot memiliki organel endomembran berupa kloropas. Sehingga fotosintesis pada bakteri berbeda pada tumbuhan. Oke, ya benar sekali ya yang dikatakan Hairin dan Najla. Bu Hermi ingatkan kembali nak, ini hukum di kelas 12 ya. Tumbuhan berbeda dengan bakteri. Kalau di tumbuhan fotosintesisnya terjadi di mana? Tumbuhan organel apa? Kloroplas. Tetapi kalau di bakteri, ini ilmu terbaru, ada yang disebut sebagai lekukan membran. Jadi membran yang melekuk itu di buku teks-teks itu disebut mesosom. Sesungguhnya dia adalah membran. Jadi kalau di bakteri fotosintesisnya terjadi di membran. Jadi masalah terkait kehidupan sehari-hari yaitu tadi adalah percobaan dan virtual lab. Kemudian nanti kamu diminta mempresentasikan diskusi, kemudian menarik kesimpulan dari diskusi tersebut, dan kita akhiri penilaian dengan kuis. Kita menggunakan Sidu ya, semuanya sudah siap ya. Zahra ya, kemudian ada Binta dan Deva. Kelompok 2 ada Divasya, Dikara. Ini adalah masalah yang pertama. Diberikan infografis terkait suatu percobaan Igna House ya. Ini kamu disuruh menjawab ya terkait LKPD yang sudah diberikan. Yang kedua, kamu menggunakan virtual lab ini ya nak ya. Caranya tahu ya. Nah ini kamu bisa ngatur ya. Di sini ada suhu, kemudian ada temperatur, ada intensitas. Kamu cek di situ temperaturnya, kamu setting ya. Di sini misalnya temperaturnya kamu geser aja nak 25, terus intensitasnya berapa, kamu cek bubble-nya dengan klik. Nah, seperti ini. Ya, oke itu terus kamu hitung berapa bubble yang dihasilkan ya. Kerjakan, ayo. Yuk diskusikan ya.
Oke, nah waktu mengerjakan 5 menit lagi ya. Dilan. Reaksi fotosintesis, reaksi gelap, dan reaksi terang. Kami kelompok 3 mewakili Ibrahim, Khairina, Khairin, Kanaya, dan kami berdua Hisyam dan Kemal. Yang pertama yaitu ada masalah dan percobaan 1, percobaan 2. Yang percobaan 1 yaitu terdapat penyinaran dalam percobaan, dan percobaan 2 tidak terdapat penyinaran atau berada di ruang gelap. Nomor 1, berdasarkan artikel di atas, identifikasi permasalahan yang ditemukan lalu disajikan dalam kalimatnya. 1. Apakah penyinaran dari sudut benda yang mengeluarkan cahaya berpengaruh terhadap ada dan tidaknya tugas? Dan 2. Faktor apakah yang menjadi dasar perbedaan dari dasar? Jawaban kami, faktor penyinaran cahaya mempengaruhi adanya gelap tugas yang berisi oksigen. Ketiga, gas apakah yang dihasilkan berdasarkan percobaan di atas? Reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH serta hasil samping berupa oksigen atau O2 yang berupa gelap tugas. Nah, reaksi gelap menghasilkan APG, ALPG, RDP, dan glukosa. Mengapa pada percobaan 1 dan 2 terdapat produk yang berbeda? Jawabannya adalah karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang diberikan pada tabung percobaan 1 dan 2. Nomor 5, tuliskan reaksi fotosintesis pada reaksi gelap dan reaksi terang. Menurut studi literatur suhu tinggi, maka tanaman akan menutup stomata sebagian adaptasi untuk mengurangi penguapan air sehingga cenderung menurunkan fiksasi CO2. Oke, jadi benar sekali Nak, makanya ketika kita baca di literatur ya, CO2 itu kan menjadi syarat utama ya. Tetapi kita harus tahu bahwa pengambilan CO2 itu membuka stomata ya. Perhatikan, ketika stomata terbuka, maka pada tanaman yang hidup di daerah tropis, daerah gurun akan berbeda nanti sistem pengambilannya. Makanya di buku ya yang kalian baca juga di e-modul ada pembagian tanaman C4, C3 dan CAN ya. Jadi sangat berpengaruh terhadap suhu. Terima kasih Kemal. Sudah ya, kita kasih aplaus buat kelompok 3. Semuanya membuka siduk, bis kita mulai. Waktu mengerjakan hanya berapa ini? 10 menit. Oke, 7 menit lagi ya. Ya, 7 menit lagi. Binta sudah? Oke, sudah. Arkan? Oke. Adit? Oke. Hisyam udah? Belum, Mayo. Sudah. Kemal udah? Siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan dari yang kita pelajari hari ini? Oke, Sarah. Oke, Sarah, silakan disampaikan kesimpulannya, Sarah. Kesimpulan hari ini adalah kita mengetahui bahwa faktor yang berpengaruh dalam proses fotosintesis adalah ada 4, yaitu yang pertama ada kadar karbon dioksida di udara, suhu, cahaya, dan lama penyinaran. Tadi suhu terbaik pada kondisi berapa, Sarah? Kondisi 25. Oke, 25 derajat ya. Oke, terima kasih. Ya, baik. Sebelum kita selesaikan pembelajaran ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Terima kasih ya untuk kegiatan refleksi hari ini ya. Semoga apa yang kita dapatkan ini menambah rasa syukur kita ya kepada Allah. Kita adalah makhluk yang paling mulia, dengan kita diberi semua apa yang kita butuhkan, baik itu udara, baik itu glukosa dari proses yang diciptakan Allah, yaitu berupa tanaman ya. Semoga kita bisa melestarikannya dan memanfaatkan dengan bijak ya. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus buat kelas 12 IPA 3. Sampai ketemu kembali di minggu depan setelah kunjungan kampus tentunya ya. Oke.
Oke, terima kasih banyak. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.